Shalom saudaraku, puji Tuhan. Ini 3 kali berturut-turut saya bawa firman. Memang selama pandemi diberi kesempatan untuk gereja lokal seperti kita untuk menentukan pembicaranya ya. Kecuali minggu depan kita akan dilayani oleh Penatua Leo Leonardo Mangunsong. Tapi minggu ini saya berbicara lagi, bawa firman lagi. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang, kita sudah minggu kemarin kita belajar tentang pengorbanan dan kasih dan pengorbanan Yesus ya, minggu kemarin ya, kalau nggak salah kasih dan pengorbanan Yesus, pasca bukti kasih Allah dan pengorbanan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar mengalami kuasa pasca dan menceritakannya, saudara ya. Jadi kemarin kita belajar tentang bukti kasih Allah dan pengorbanan Yesus. Sekarang kita belajar tentang mengalami kuasa pasca dan menceritakannya. Saudaraku, Bapak Ibu, saya ingin flashback ya minggu kemarin supaya kita semakin mengerti, semakin jelas bahwa kuasa pasca itu luar biasa atas hidup kita. Amin. Kita seharusnya tidak lupa gitu, karena itu sejarah yang mengubah hidup kita, yang menjadikan titik balik hidup kita, yang mengubahkan status kita, saudara. Jadi seharusnya saudara dan saya tidak memperingati Paskah setahun sekali, tapi seharusnya setiap saat saudara ingat bahwa di mana saudara berubah, begitu ya. Kemarin saya sampaikan, saudara, bagaimana orang menang lotre dan mengubah hidupnya itu diingat, bahkan diceritakan kemana-mana. Sejak saya menang lotre, hidup saya berubah. Demikian juga Paskah, saudara. Kematian bangkitan Yesus itu satu titik balik hidup kita, sejarah hidup kita, sehingga tidak mungkin kita lupa. Ya, jadi seharusnya kita mengingatnya setiap saat. Ada sejarah yang luar biasa, ada kematian dan kebangkitan Yesus yang mengubah status saya, yang tadinya hamba dosa sekarang menjadi anak Allah, anak raja segala raja dan pencipta langit dan bumi. Amin. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, kita belajar kemarin karena ketidaktaatan satu orang, kita semua orang menjadi orang berdosa, betul nggak? Kita belajar bagaimana kita menjadi orang berdosa bukan karena saya berbuat dosa, betul nggak? Ya, saya ingatkan kembali ya, bagaimana kita menjadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang. Dan Tuhan katakan oleh karena ketaatan satu orang, siapa? Yesus, kita semua menjadi orang benar ya. Bukan karena saya berbuat benar, tetapi karena ketaatan Yesus ya, karena ada benih kebenaran. Amin. Saudara masih ingat ya? Saudara masih ingat ya? Nah, saudaraku, saya mau bagikan juga bagaimana iblis ya, dosa itu sudah tidak menguasai hidup kita lagi ya. Saya terus akan tekankan ini, saudaraku, karena banyak anak-anak Tuhan masih tidak ingat jati dirinya. Dia merasa bahwa kalau dia hidup ini manusia lamanya masih ada, benih dosanya masih ada. Padahal kita kemarin belajar manusia lama yang hasil dari benih dosa Adam sudah turut disalibkan ya. Jadi hidup kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Pekerjaan dosa sudah dihancurkan. Bahkan konsekuensi dosa, upah dosa, yaitu maut, sudah dihancurkan. Tuhan sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, saudaraku. Jadi iblis pun tidak bisa menentukan maut setiap orang karena sudah dipegang oleh Tuhan, saudaraku ya, oleh Yesus. Jadi saudaraku, dosa tidak bisa menguasai diri kita lagi. Ya, tidak ada. Ya, kalau saudara berdosa itu bukan berarti kau punya benih dosa, betul nggak? Kalau saudara berdosa karena apa kemarin? Karena pola pikirmu yang masih dipenuhi oleh kehendak bebas dan pola pikir lamamu yang masih menguasai pola pikirmu, sehingga ketika iblis menggoda engkau izinkan iblis itu untuk masuk dalam hidupmu dan engkau kena tipu dayanya sehingga engkau berdosa. Ngerti ya? Saya harus tekankan bolak-balik, saudara. Jadi kalau engkau berdosa bukan berarti manusia lamamu bangkit.
bukan berarti benih dosamu masih ada. Amin. Karena benih dosanya sudah tidak ada lagi. Pohon mangganya sudah diganti dengan pohon jeruk, betul? Amin. Ya. Saya rindu saudara ngerti perkara ini luar biasa. Kalau enggak, jati diri saudara akan bergoncang. Ketika saudara melakukan dosa, saudara merasa terintimidasi, dan saudara mulai jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Saudaraku, apapun engkau, Tuhan katakan bahwa dia terbuka untuk dia mengampuni engkau, ya. Jadi dosamu tidak menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Kamu menghalangi engkau untuk mengenal dia, melihat dia, ya, untuk bisa mengerti isi hati dia. Ya, itu penghambat, itu penyumbat. Tapi dosamu tidak menghalangi engkau datang kepada dia, betul? Karena dia sangat terbuka dengan engkau. Jangan sampai iblis menuduh engkau, mengintimidasi engkau. Ketika engkau berdosa, Tuhan nggak akan mau terima saya, ya. Dan kau semakin menjauh. Saudaraku, itu adalah tipu daya si jahat, ya. Ya, karena apa? Karena dosa, iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Bahkan Kolose 2 kita sudah belajar kemarin bahwa iblis kekuatannya sudah dilucuti, ya. Sudah nggak ada lagi kuasanya, sudah dilucuti. Saudara tahu, tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada lagi kuasanya. Bahkan dia diarak menjadi tontonan. Amin. Jadi saudaraku, nggak perlu ada yang ditakutkan dari iblis, karena nggak ada kuasanya, betul? Tapi seringkali saudaraku, dia hanya bisa menipu, karena dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya kuasa, dia hanya tipu dayanya ini yang seringkali menipu kita, sehingga kita merasa bahwa iblis masih punya kekuatan, iblis masih punya kuasa. Ya, contoh saudara, kadang-kadang iblis itu dia itu berbentuk nyata, real. Karena peperangan kita tuh real, saudara, ya. Dia kasih fakta yang luar biasa. Contoh saja kemarin di Subang, ya. Ya, ketika mereka mau melayani, tiba-tiba ada satu isu pemurtatan segala macam, saudara, ya. Sehingga sepertinya secara real, secara nyata, saudaraku, itu sepertinya ada satu Goliat. Ya, bagaimana? Pertama-tama iblis akan suntikan ketakutan. Kenapa? Tuhan tidak pernah berikan ketakutan, ya. Tapi iblis akan tipu pikiran kita, dan ketika kita lihat iblisnya besar, saudara, seolah-olah secara real gitu, besar, kita mulai ketakutan, saudaraku. Ya, padahal kita harus tahu bahwa iblis itu tidak ada kuasanya, saudaraku. Dia sudah dilucuti, pemerintahnya sudah dilucuti, kerajaannya sudah dilucuti, kata Kolose, saudaraku. Jadi sebenarnya dia sekarang itu nggak punya pemerintahan, dia nggak punya kerajaan, dia itu sebenarnya pengembara, nggak punya tempat, miskin, saudara. Amin. Jadi saudaraku, kalau ada fakta-fakta yang seperti Goliat, ada masalah seperti Goliat, seolah-olah ibu saudara, saya harus tahu bahwa saudara tidak boleh mengadopsi fakta lahiriah, betul? Saudara harus ambil fakta rohani bahwa sebesar apapun engkau tidak punya kuasanya. Buktinya apa? Ketika Selasa kita doa, nggak ada terjadi sesuatu, betul nggak, saudara? Ya, nggak ada sesuatu. Saya kemarin bagikan di Komsel, saya sampaikan saya itu lagi diperiksa, saudaraku, sama Inspektur Jenderal dari kementerian saya, saudaraku. Waduh, itu pemeriksaannya itu, kalau saya kemarin diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena saya waktu 2020-2019 saya masih pemegang anggaran, diperiksa aman dengan BPK. Tapi begitu Irjen, saudaraku, biasa, saudaraku, mereka suka mencari-cari kesalahan. Waduh, saya diperiksa harus ganti rugi sekian ratus juta. Kami sudah terangkan, saudaraku, dengan dasar-dasar regulasi yang benar, karena kami tidak melakukan kecurangan dan penyimpangan, gak mau ngerti. Ya, si orangnya gak mau ngerti, pemeriksanya gak mau ngerti.
sampai mereka sendiri ngakuin bahwa memang benar kita, terus alasannya benar, tapi dia tetap harus dibicarakan lagi, harus dibicarakan. Kepala keuangan saya sampai bilang, aduh Bu, gimana ya, kalaupun kita harus bayar, oh jangan mau kita bayar karena kita benar, kita harus membayar sekian, memang harus di-store ke negara, saudaraku, sekian ratus juta. Saya bilang pada dia, tenang ya, nanti saya akan berdoa. Besok saya akan bicara lagi, dia pasti suruh saya bicara. Saudaraku, malam saya berdoa, saudaraku. Hei iblis, betul nggak saudara? Kau buat di depanku fakta, ya, bahwa gini, ratusan juta, dan saya tidak sama. Yang satu, yang selalu iblis suntikan adalah ketakutan. Saudara, kalau saudara khawatir, saudara takut, itu bukti bahwa iblis sudah berhasil menipu saudara, betul? Amin. Ya, maka itu saudaraku dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita mulai khawatir, kita mulai takut, saudaraku, itu mulai iblis berhasil menipu kita. Kembali kepada Tuhan, kembali deklarasi, betul? Bahwa iblis tidak punya sengat, iblis tidak punya kekuatan, iblis tidak lagi punya kuasa. Malam saya berdoa, saudara ya, malam berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa iblis sudah dilucuti. Bukan saya yang jadi bulan-bulanan iblis, betul nggak? Iblis yang jadi tontonan saya, jangan dibalik. Ngerti ya? Kadang kita mau dipakai bulan-bulanan dia, kebalik saudara. Ya, kalau dalam zaman dulu kan begitu kita menang itu jarahan itu ditawan, diarak ke seluruh kota, kita jelekin, ngelecehin begitu ya. Iblis yang harus jadi tontonan, bukan kita menjadi bulan-bulanan. Besoknya saudaraku, kepalanya pendeta ini ngomong, Ibu boleh saya bicara 4 mata? Saya bawa saksi saudara. Terus kemudian dia mulai ngomong A, B, C, D, E, F, G. Kok nggak nyinggung-nyinggung soal ratusan juta ya? Terus, Pak, gimana? Udah ngobrol macam-macam, beda topik. Ngobrol gini-gitu, saya hentikan. Pak, bagaimana dengan temuan itu? Apakah saya harus bayar? Kan saya sudah jelasin bahwa saya sesuai dengan aturan. Saya bisa berani. Kalau Bapak tulis, saya akan nggak mau menandatangani karena sesuai dengan aturan. Udahlah, nggak usah ditulis. Saudara, ternyata begitu mudahnya, betul nggak saudara? Amin. Dari 20 temuan itu tinggal 8 temuan. Udah Bu, udah nggak apa-apa, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Bener Pak, bener, yang bener, serius, bener. Ibu periksa aja nanti hasilnya. Kalau masih ditulis bilang sama saya. Waktu saya naik ke atas ke kepala keuangan saya, saudara, kepala keuangan saya bilang, benar Bu, serius Bu. Iya, kamu cek aja. Ibu apain? Nggak dia apain. Cuman malam kan aku bilang, aku doakan. Saudara, kenapa seringkali kita merasa kejadian fakta real itu begitu gelapnya, kita seolah-olah berpikir bahwa iblis begitu besar kuasanya. Saudaraku, beberapa kali saya kuasa berdukunan ada pada saya ya. Saya sering saksikan tiba-tiba punggung saya di sini bolong, padahal cuma gatel gitu ya. Terus kemudian semua rumah saya penuh dengan rayap semut. Begitu saya tengok lagi hilang, itu seperti magic. Sandra bisa jadi saksi. Saya tahu ada banyak orang dukunin saya di kantor, saudara. Tapi saya tahu, saya nggak mau menganggap kuasa iblis besar, betul nggak? Kita harus menganggap apapun itu iblis remeh. Dan dia itu letaknya harus di bawah kaki kita, saudara. Karena Tuhan bilang bahwa dia sudah dihancurkan di bawah tumpuan kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan Yesus, dan karena kita gerejanya itu diberikan otoritas supaya dia ada di bawah kaki kita. Jadi kalau dia mau tipu-tipu kita di pola pikir kita, kurang ajar dia. Betul nggak saudara? Amin. Misalnya engkau dapat berita,
Misalnya Pak Gutom bilang, hari ini Bapak diusir nih, mau dipakai rumahnya, nggak usah panik. Betul nggak saudara? Amin. Kalau kau panik, kau takut, oh iblis mulai berhasil saudara. Betul? Pertama jangan panik, karena orang panik tidak bisa berdoa. Kesudahan sudah semakin dekat, tinggallah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang panik nggak pernah bisa berdoa. Betul? Jadi kalau ada apa-apa dalam hidupmu, kejutan-kejutan dari si jahat yang sepertinya dia besar, dia Goliat, tenang dulu. Amin. Dan mulai berpikir, mulai deklarasi. Iblis, kau mau hancurkan masa depanku? Kau siapa? Tahu nggak bapakku sudah hancurkan kau terlebih dahulu. Betul nggak? Sebelum kau hancurkan aku, bapakku udah hancurkan engkau. Ada buktinya. 2000 tahun yang lalu. Kau jangan tipu aku. Kau gak punya kuasa. Masa depanku penuh dengan pengharapan. Gak ada yang bisa membalikkan itu. Betul? Ngacir dia saudara. Betul? Nah, saya rindu sekali saudaraku bahwa kuasa Paskah. Karena kita kan harus menikmati kuasa Paskah. Kalau kita tidak menikmati kuasa Paskah, kita nggak bisa menceritakan, betul nggak? Kalau saudara masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran ya, COVID-19, saudara ya, saya sudah sering bagikan bagaimana saya duduk pada orang yang bukan berarti saya sombong, bukan berarti saya kuat, betul nggak saudara? Tapi karena saya memiliki pola pikir yang selaras dengan firman, dan iblis apapun mau tidak mau nggak betah dekat-dekat saya. Amin. Amin. Bukan berarti saya jago-jagoan duduk dekat orang COVID-19. Nih, saya anak Tuhan nih, coba buktikan. Enggak seperti itu. Tapi perlindungan Tuhan terlalu sempurna buat saudara. Amin. Nah, saudara, ini harus dinikmati, betul nggak? Jangan sampai saudara mengalami, mendengar, melihat bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit, itu nggak ada efeknya buat saudara. Saudara hidup terus dalam kekhawatiran, saudara hidup terus dalam ketakutan, saudara hidup terus dengan dosa, saudara tidak mengalami kemenangan dosa, betul nggak saudara? Saudara mau ceritakan apa? Makanya orang seperti ini akan berpikir, Paskah bullshit, Paskah begitu saja, betul nggak? Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengalami kuasa Paskah. Tapi Tuhan mau saudaraku, dia mati di kayu salib, engkau menikmati kuasa Paskah. Amin. Yes. Kenapa sih kita sering ditipu? Karena saudara nggak tahu, betul nggak? Kalau saudara tahu, saudara nggak ditipu. Ketika saya beli barang, saudaraku, di online, waduh, barangnya saya pikir bagus, dari 300 didiskon menjadi 110. Saya beli. Saya merasa seperti orang yang beruntung dapat diskon. Ya, dari 300 sekian dapat 110. Saya menjadi orang yang tukang belanja yang berhikmat. Suatu ketika teman saya bilang, beli apa? 110. Lihat aja di Shopee, berapa? 15.000. Langsung down saya saudara. Yang tadinya saya bangga karena saya bisa belajar belanja dengan hemat, ternyata dia bilang, ibu lain lagi jangan ininya di situ, lihat di Shopee, bandingkan di Tokopedia, bandingkan di Lazada, bandingkan, nah baru cari harga yang termurah. Ibu bodoh katanya. Dan itu bukan sekali, sering kali. Saya bangga, aku beli ini sekian. Lah, Bu, itu cuma 10.000. Lah, yang benar. Kenapa, saudara? Kenapa saya ditipu? Karena saya tidak tahu. Kenapa anak Tuhan sering tertipu? Kenapa dia sering tertipu? Karena mereka tidak tahu. Tidak tahu tentang kebenaran. Tidak tahu tentang firman. Makanya saudara, kita lihat ya, sebelum masuk ke situ kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga
menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, makanya Paskah itu tidak diperingati setiap tahun sekali. Kenapa? Karena dikatakan kami ini orang yang percaya kepada Yesus ya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus dengan jemaatnya berkata, kami senantiasa itu apa? Terus menerus, betul nggak? Paskah bukan hanya diperingati saja setahun sekali, betul nggak? Tapi Paulus berkata, kami senantiasa terus menerus, hari demi hari, jam demi jam, ya, minggu demi minggu, mau membawa kematian Yesus di dalam apa? Di dalam tubuh kami. Artinya apa? Senantiasa saya harus memenuhi pola pikir saya bahwa Yesus sudah mati untuk semua dosa dan kedagingan saya. Amin. Sehingga iblis tidak bisa ganggu saudara ketika diulik manusia lamamu, ketika diulik kedaginganmu. Engkau berkata, aku telah mati. Kenapa? Karena dagingku sudah turut disalibkan. Amin. Aku harus bawa setiap hari. Amin. Inilah namanya menikmati Paskah, saudaraku. Setiap hari. Sehingga iblis mulai tipu saudara. Saudara berkata seperti itu. Ya. Ketika dia tembakkan roh sakit hati. Ya, dia memang begitu dan segala macam. Ya, membuat, ya iblis kan paling senang, saudaraku, untuk membuat kita konflik. Betul nggak? Dia bisa pakai segala macam, saudara. Intinya apa? Intinya supaya saudara mengalami sumbatan, mengalami penghalang. Untuk apa? Untuk terhubung dengan Tuhan. Betul nggak? Karena orang yang konflik batin, orang yang memiliki emosi negatif, tidak mungkin dia memiliki jalan yang tol bisa terhubung dengan Tuhan. Pasti ada sumbatan. Betul nggak? Iblis terus tembak. Tapi kalau kau terus membawa terus senantiasa kematian Yesus, kau akan berkata, oh aku kan mati. Saudara, kalau orang mati, saya mau tanya, orang mati kamu gilikiti ketawa nggak dia? Kalau orang mati digilikiti ketawa kabur dia, berarti belum mati dia. Betul nggak, saudara? Amin. Ya, kalau orang mati itu kamu mau ludahin, mau gelikitik, mau sakitin, mau pukul, dia tetap saja tidak balas. Betul nggak, saudara? Amin. Kau mau ngapain, mau apain, dia tidak akan respon. Kenapa, saudara? Karena dia mati. Nah, saudara harus berpikir bahwa, saya harus membawa kematian Yesus dalam tubuh. Kenapa? Karena kita masih di dunia, saudaraku. Supaya apa? Supaya ketika aku disakitin orang, saya dijolimin orang, diperlakukan tidak adil, saya nggak perlu respon karena saya sudah mati. Amin. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Tidak ada kebangkitan, tidak dimulai dari kematian. Betul nggak, saudara? Selama dagingmu belum mati, kau nggak akan mengalami kebangkitan Yesus. Betul? Jadi, saudara, bagaimana caranya saya mati? Bawa terus kematian Yesus dalam tubuhmu. Ingatkan terus bahwa semua masa lalu saya, kedagingan saya, konflik batin, semuanya mementingkan sudah dipaku di atas kayu salib. Sehingga kau mengalami kebangkitan. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidupmu. Amin. Kau tidak lagi berlama-lama di situ. Amin. Kau mudah mengampuni, kau mudah memberkati, kau mudah melupakan. Ya. Kemarin, saudaraku, pembantu saya ngombrang di lantai 2 ya. Ternyata saya punya hiasan itu pemberian dari ponakan saya dulu lah. Udah zaman dulu. Kayak Jogja gitu ya, saudaraku, kayak lampu gitu. Pecah. Dia sudah ketakutan, saudara. Ya nih, ada apa di atas? Ya bu, ini apa yang pecah? Kan saya di bawah, saudaraku. Ya bu, ini bu, apa ya ini ya bu ya? Ini loh, apa sih itu? Lampu, saya bilang gitu, lampu. Iya bu, lampu, katanya gitu.
Dia ketakutan. Saya bilang sama dia, kalau saya manusia lama, saudara, salok kedagingan saya nggak mati dulu sebelum ditebus oleh Tuhan, ya nih, bayar berapa itu harganya? Betul nggak, saudara? Dia sudah ketakutan, saudara. Yan, lain kali hati-hati ya. Pastikan tidak ada itu pecahan-pecahan gelas di kamar tamu. Saya nggak mau tamu saya keinjek beling kemudian sakit gara-gara. Tapi saya nggak ngomong bahwa dia harus ganti. Oh ya bu, terima kasih bu. Saudara, orang mati responnya beda, betul nggak, saudara? Amin. Kalau kita masih disakiti, masih sakit hati, kalau kita dijolimi, masih nafsu kita, sungut kita masih tinggi, kok belum mati? Betul nggak, saudara? Bawa senantiasa kematian Yesus dalam tubuhmu. Amin. Percayalah, ketika kau mati dengan dagingmu, kau akan mengalami kebangkitan. Amin. Kuasanya akan dinyatakan. Kau akan mengalami terobosan, mujizat, kemenangan atas segala hal. Dan kau akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Amin. Dan saudaraku, jangan begini, kok saya selalu menjadi orang-orang yang disakiti ya. Ini nyakitin ini. Jangan, justru itu test drive. Kalau mobil kan harus di test drive. Betul nggak, saudara? Jadi kalau saya beli mobil Livina gitu, supaya mobil itu benar-benar sesuai dengan spesifikasi, saudaraku, saya harus test drive. Betul nggak? Kalau sekarang ini kau diizinkan Tuhan, ada banyak orang yang nyakitin kau, engkau sedang di test drive sama Tuhan. Bener nggak sih kau mati? Betul nggak, saudara? Kalau kau mulai sakit hati, oh saya belum mati Tuhan, aduh ampun, respon saya masih belum benar, saya masih inget terus di sini, nggak bisa tidur, aduh saya salah, saya mau bawa kematian Yesus di dalam tubuhku. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku, supaya saudara tidak tahu hanya Yesus mati di kayu salib dan bangkit, tapi justru sehari-hari saudara membawa kematian itu dan kehidupan, kebangkitan Yesus dalam hidupmu, sehingga kau menikmati Paskah setiap hari. Amin. Karena ketika kau bisa menikmati Paskah setiap hari, kau bisa berbicara kepada banyak orang tentang kesaksianmu, tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Baik, jadi tadi saya bilang bahwa kenapa orang sering ditipu, karena dia tidak tahu. Kita lihat Filipi 3. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, saya mau tanya pada saudara, kenapa Paulus yang tadinya merasa untung, ya, merasa itu untung, kok sekarang dia anggap itu menjadi rugi karena Kristus? Saya percaya Paulus berubah pola pikirnya. Betul nggak, saudara? Kalau dulu dia menganiaya jemaat, saudaraku, dia berbuat kejahatan, itu keuntungan, ibadah buat dia. Tetapi begitu dia kenal Kristus, apa yang dianggap untung itu menjadi rugi karena Kristus. Kenapa? Karena Paulus sudah tidak bisa ditipu lagi oleh iblis. Kenapa? Karena dia sudah tahu, pikirnya sudah berubah. Perubahan pola pikir itu hanya dua, pekerjaan roh dan pekerjaan di. Saya tidak mau ditipu oleh si jahat, saya harus penuhi pola pikirku dengan firman. Sehingga kita bisa ngomong bahwa dulu yang kuanggap keuntungan sekarang menjadi kerugian. Ya. Sekarang menjadi kerugian. Sama. Kita lihat. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah
aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, ini dia jelaskan kenapa sih dulu yang kuanggap untung jadi rugi, bahkan yang rugi itu aku anggap sampah. Artinya sudah tidak berguna lagi atas hidupku. Itu gara-gara pengenalan, gara-gara pola pikirku berubah. Ya, gara-gara aku kenal Yesus, aku kenal Kristus, jadi pola pikirku berubah. Sehingga aku ngerti bahwa dulu itu keuntungan, tapi sekarang dibanding dengan pengenalan akan Kristus, dibanding firman yang bekerja pada pola pikirku, itu enggak sebanding. Lebih mulia Kristus dan dia sampah. Makanya oleh karena dialah aku telah ini kata kuncinya, saudara. Karena saudara dikasih kehendak bebas. Saudara tidak akan pernah pola pikirmu berubah, mengenal Kristus lebih dalam, kalau engkau tidak melepaskan. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara, ya. Sehingga kok Tuhan bisa bilang begini, orang yang dulunya mencuri, setelah ikut Yesus tidak mencuri lagi. Orang yang dulunya berzina, setelah ikut Yesus harusnya tidak berzina lagi. Harusnya kan begitu, saudara ya. Harusnya begitu, karena kuasa Paskah. Tapi kenapa sih orang yang mencuri tetap mencuri? Orang yang berzina tetap berzina. Orang yang narkoba tetap narkoba. Karena bukan berarti ada benih dosa, saudara. Karena dia tidak melepaskan semuanya itu. Jadi dia masih pola pikirnya dikuasai oleh pola pikir yang lama. Dia nggak mau ngelepasin. Ini ilustrasi ya, saudara. Saya pernah dulu kan pelayanan saya ini berapa tahun yang lalu, tapi saya ingin ceritakan bagaimana iblis itu menipu kita betapa kuat. Saya punya anak rohani Chinese, saudara ya. Nah, siapa ya namanya ya? Mungkin Santi ingat. Nah, dia itu dulu pernah sebelum dia terima Yesus, pernah persembahkan ke Kuang Ing ya, betul ya? Ke Kuang Ing. Persembahkan. Nah, ketemu saya, dia terima Yesus, lahir baru, saudaraku. Waduh, dia sungguh-sungguh, saudara ya. Sungguh-sungguh. Sampai suatu ketika, saudaraku, tiba-tiba dia kerasukan lah, dia kita layani kelepasan. Dulu zaman masih kelepasan, nggak perlu. Kalau sekarang kan kita nggak perlu dilayani kelepasan kalau pola pikir kita sudah berubah ya. Dulu masih dilayani kelepasan, saudaraku. Dilayani kelepasan, terus saya mulai layani karena dulu di KKD itu yang untuk wanitanya, saudaraku, yang biasa melayani kelepasan itu ada saya dengan Kak Rita, Ibu Rita ya, pembimbing saya. Jadi ada mahasiswa, ada apa segala macam. Kalau dia keterikatan itu dibawalah ke rumah saya atau rumah Ibu Rita, saudara ya. Jadi pembantu saya itu sering lihat rojat-rojat dihancurin dan segala macam, udah tahu. Padahal pembantu kita Muslim, saudara ya. Nah, saudara, waktu saya lepaskan dia, saudaraku, tiba-tiba mulutnya ngomong gini, dia milikku. Kamu tidak bisa melepaskan dia. Terus dia ceritain, dulu dia, sejarahnya dia hafal banget, saudara. Si jahatnya ngomong lewat dia ya. Dia tahun segini itu sudah menjadi apa yang saya nggak lakukan buat dia. Dia itu aku lindungi, aku ini seperti kayak Tuhan gitu. Saya diemin, saya dengerin aja. Jadi sekarang kamu tidak berhak melepaskan milikku, katanya gitu ya. Mulailah saya ngomong, saudaraku ya. Hei, sekarang kau bukan milik dia lagi. Yesus sudah menebus dia. Saudara, sampai lama nggak lepas-lepas. Saya sampai pusing, saudaraku. Saya nyanyi lagu mars kayak orang Rusia, saudara. Ya, kemenangan gitu loh. Saya lupa lagunya. Ya, sampai itu. Terus setelahnya saya bilang, kamu nggak ngelepasin ya? Benar, saudara. Dia yang tidak mau melepaskan. Terus dia bilang gini, aduh gimana ya mbak ya? Habis gimana orang tua saya nanti gimana? Lah,
akan lepas kalau engkau nggak melepaskan. Kalaupun aku melepaskanmu, tapi kalau engkau nggak melepaskan, nggak akan terjadi. Betul nggak saudara? Karena kau punya kehendak bebas. Saya mau doain kamu sampai 24 jam, nggak akan lepas itu. Akhirnya saya khotbahin dia, baru kemudian saudaraku, oke, saya mau melepaskan. Sebentar saudaraku, Dewi Kuang Imnya ketawa ngacir saudara. Saya nggak mau sekarang ditipu oleh si jahat bahwa seolah-olah dianya seperti punya kerajaan penguasa gitu ya. Saya nggak mau, saya harus hancurkan. Tapi orang yang dilepaskan harus melepaskan. Amin. Makanya dikatakan oleh karena dialah, harus ada kerelaan dalam dirinya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Karena perubahan pola pikir supaya aku memperoleh Kristus. Ini artinya bukan lahir baru ya, memperoleh Kristus, memperoleh kepenuhan Kristus, begitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi saudara, kalau kita mau menikmati Paskah, harus kita melepaskan setiap pola pikir yang lama. Yang kemarin saya sudah bagikan ya, begitu jelas. Kita harus lepaskan. Dan kita mulai isi dengan firman Tuhan. Silakan lanjutkan ayat 9. Dan berada dalam Dia, ya, berada dalam Tuhan, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Inilah statement Paulus ketika dia tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia, makanya dikatakan yang kukehendaki sekarang adalah mengenal Dia. Saya bisa statementnya lebih sering, yang kukehendaki ialah sekarang saya mau mengisi pola pikirku dengan firman. Karena mengenal Dia itu bicara intim, bersekutu dan mengenal firman. Dia adalah firman. Saudara ya. Jadi yang kata saudara yang kuhendaki ialah mengisi pola pikirku dengan firman. Makanya kenapa kita harus saat teduh, kenapa kita harus merenungkan firman, kenapa kita harus mendeklarasi firman, kenapa kita harus itu bukan karena disuruh oleh pemimpin, bukan karena pembimbing, bukan karena kewajiban, tapi itu karena kebutuhan kita, saudara. Kalau kita nggak kenal Dia lewat firman-Nya, kita akan gampang ditipu. Ya, anak-anak muda sering ditipu. Nggak apa-apa, yang penting baik. Kalau dilihat-lihat dia mau kok masuk Kristen, jadi nggak apa-apa pacaran dengan dia. Orang Kristen aja belum tentu baik seperti itu. Lihat tuh orang Muslim baiknya minta ampun. Nanti kalau mau menikah aja dia masuk Kristen, itu tipu daya. Karena berkata dari awal gelap tidak boleh bercampur dengan terang. Bukan karena kita menikah terus kemudian kita suruh dia jadi terang, saudara. Itu tipuan. Nah kalau kita nggak kenal, saudaraku, Dia nggak firman Tuhan. Ada lagi, ya kan? Oh, keberhasilan itu harus memiliki rumah, ya, memiliki mobil, semuanya aman, orang boleh lihat, saya mantap, sukses, status saya boleh dilihat, waduh benar dia orang yang berhasil. Itu tipuan, saudara. Karena firman berkata, keberhasilan itu kalau engkau dengar suara Tuhan, kau taat. Itu keberhasilan, ya. Tipuan. Tapi kalau ini nggak diperbarui, ya kau nggak akan tahu. Sehingga apa? Ketika kau belum punya rumah, kau merasa tertuduh, terus terintimidasi jati dirimu, merasa kurang, kumpul sama teman-teman minder karena kau merasa tidak berhasil, begitu kan? Padahal saudaraku, firman bilang bahwa keberhasilan itu bukan begitu, sehingga kau gampang ditipu oleh si jahat. Ya,
Kok gampang ditipu? Mulai ditipu. Segala sesuatu butuh uang. Sok. Kalau nggak ada uang, habislah. Kalau kamu ada uang, wih, apapun bisa dibeli dengan uang. Saudara, itu tipuan. Segala sesuatu itu karena Tuhan, bukan karena uang. Betul nggak, saudara? Saudara bisa nggak punya uang, tapi satu hari itu saudara disediakan oleh Tuhan, perkenanan Tuhan Anda, kok nggak keluar uang, tapi kok dapat segalanya. Betul nggak, saudara? Ya. Saya waktu di Singapura, saudara, masih baru bertobat itu. Saya waktu dulu orang keluar negeri itu sesuatu yang kebanggaan, walaupun ke Singapura, karena orang jarang keluar negeri. Jadi saya ke Singapura waktu kursus bahasa Inggris 2 bulan, saudara, ya. Dan uang saku pas-pasan dikasih sama pendonornya, ya, sponsornya, saudara, ya. Tahu nggak, saudaraku? Tuhan itu baik kalau saya ini bukan anak sembarang anak, tapi anak aja. Walaupun uang saku sama dengan orang lain, ya. Ada beberapa dari kementerian lain, saudaraku, uang sakunya sama. Tapi saya diperlakukan seperti anak raja. Kenapa, saudaraku? Saya kenal dengan seorang, kalau nggak salah, deket Ambon itu Ternate kalau nggak salah, ya. Dan dia itu orang Kristen, saudaraku, bapak-bapak. Saya dulu masih muda banget, ya, dia udah bapak seperti saya, seperti anaknya atau adiknya lah. Dan dia itu punya saudaraku punya kapal banyak di pelabuhan Singapura, orang kaya. Dan saudara, saya dibawa ke rumahnya dan orang kaya ini tertarik dengan kehidupan saya. Sehingga dia kasih saya gitar, karena saat itu saya main gitar, dia pakai gitar. Setiap hari selesai pelajaran, saya main sama keluarga ini, saudara. Dan saya bisa masuk yang namanya Westin Hotel itu paling tinggi, sampai itu dia bisa lihat Singapura zaman dulu, saudara. Saya makan di makanan restoran yang terkenal. Saya pulang happy-happy, sementara teman lain untuk bisa ke kebun binatang aja susah misalnya. Itu berarti apa, saudara? Berarti bahwa uang bukan segalanya, kan? Saya sama uang saku saya dengan teman-teman lain, tapi treatmentnya Tuhan berbeda, ya. Saya pulang cerita. Saya nggak kurang, saudara, pulang di lawang dia kapal. Gara-gara teman saya ngasih tahu dia Kristen, dia ini sama-sama Kristen, kan, saudara. Punya anak 1 tunggal. Saya difotoin, selalu dimasukin album, dikasih pulang. Nih foto-foto kamu dengan saya. Jadi saudaraku, kalau engkau nggak diisi firmanmu, firman Tuhan dalam pola pikirmu, kau akan mengadopsi pola-pola dunia untuk menjadi dasar keyakinanmu. Betul nggak? Gampang kok ditipu. Sehingga kau minder, jati dirimu rusak. Kenapa saya malu? Karena keluarga saya pada pakai emas, katanya Mbak Kensi. Saya saja yang tidak pakai emas, katanya. Kan ada Mas Medi, tenang aja. Sampai dia bilang, kenapa keluarga yang lain pakai emas, kalau emas kok kamu nggak pakai? Nggak peduli, betul nggak? Karena harga dirimu tidak diukur oleh karena emas, betul. Kebayang, saudaraku, kalau anak Tuhan nggak tahu, setiap hari ditipu. Kenapa? Pola dunia ini sudah kadung mencetak kita, betul nggak? Definisi tentang keberhasilan, tentang uang, tentang pendidikan. Saudaraku, ketika anak kita tidak berhasil menjadi ranking 1, anak kita bodoh, kita cenderung marah ke anak kita, betul nggak? Karena kita berpikir, kita bangga kalau anak-anak kita betul-betul berhasil. Saudara, kita salah responnya. Kenapa? Karena ditipu. Kita berpikir bahwa kebanggaan kita ketika anak kita kaya, anak kita berhasil. Padahal kebanggaan kita kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, betul nggak? Ya. Oke, sedikit lagi ya. Saya mau beri keluarga kami, ya, Santi tahu itu. Keluarga kami, bapak ibu kami itu dulu miskin, saudara. Jadi bagi dia, anak-anaknya harus berhasil, ya. Jadi saudaraku, dia hanya memuji orang anak-anaknya yang nilainya 10. Kalau anaknya nilainya nggak 10, nggak akan dipuji. Bahkan kalau nilainya sudah sering 10, nggak akan dipuji, saudara. Kan udah mentok, kan?
Jadi tanpa disadari kami kompetisi. Karena ingin kasih sayang bapak dan ibu. Merasa ingin dipuji, saudara. Karena saya punya kebanggaan apa? Saudara. Jadi begitu lihat anaknya gagal seperti adalah beberapa kakak saya gagal, dia marah banget. Kamu mau jadi apa? Kalau kamu nggak sekolah pintar mau jadi pengemis. Saudara, kenapa? Ditipu, betul nggak? Karena dia pikir masa depan itu ditentukan oleh kepintaran anak itu. Sampai suatu ketika, saudaraku, saya orang yang waktu itu tidak sekolah di PTN, perguruan tinggi negeri. Adik-adik saya, kakak saya, ITB, ITS, Universitas Brawijaya. Saya sayup-sayup terdengar, saya udah bilang, universitas saya yang S1, tapi S2 saya ITB, puji nama Tuhan diangkat semikian tinggi. Saudara, terus kemudian saya mungkin nggak masuk hitungan lah ke orang tua saya. Tapi saudara, ketika saya bertobat, saya injili dia, ya, semua pandangannya berubah, saudara. Bapak ibu saya bilang, karena apa? Karena kakak saya yang nomor 1 dianggap berhasil, ternyata gagal. Dia cerai segala macam, saudara. Padahal dia, wah, kaya. Akhirnya dia ngerti, pengenalan akan Tuhan ngerti. Sebelum dia meninggal, dia bilang begini. Ibu saya bilang bahwa sekarang itu diubah keberhasilannya. Sekarang dia bangga kalau anak-anaknya takut akan Tuhan. Makanya saudaraku, keluarga saya sekarang support banget ya dengan anak Tuhan melayan ke saya. Perubahan, saudara. Amin. Nah, kebayang saudara, kalau saudara terus dipenuhi oleh pola-pola dunia, bukan karena firman, tiap hari ditekan, bukan karena apa-apa, karena iblis menipu saudara, betul nggak saudara? Nggak enak hidup seperti itu, nggak merdeka. Sehingga saudara ketika gagal, saudara menjadi orang yang terpuruk, betul nggak? Ketika ada standar-standar di dunia ini nggak terjadi, saudara menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang nggak layak. Orang yang, waduh saya kayaknya enggak ini. Tapi kemudian ketika saudara berhasil, saudara menjadi orang yang sombong. Betul nggak? Kan begitu ya dunia ini. Tapi kita bersyukur, Paulus bilang, yang gue kendaki adalah mengenal dia. Men, saya nggak mau ditipu oleh iblis. Saya mau penuhi pola pikirku dengan firman. Sehingga saya tidak mau dunia, iblis menipu, dan jati diri saya takut, saya khawatir, saya tidak layak, terus hari demi hari. Saya nggak mau, tapi saya mau pola pikir Tuhan, karena itu lebih mulia. Amin. Dan saya percaya ketika engkau ngalami itu setiap hari, kau bisa cerita kepada banyak orang bagaimana kuasa Paskah yang luar biasa. Saya bisa cerita sama teman-teman saya natural, tidak takut. Saya dulu memang begitu. Buyus dulu orangnya begini. Ya sih, sejak saya punya Yesus, saya santai aja saudaraku. Hidup saya berubah. Saya nggak tukang pacaran lagi. Ya sih, saya dengar dulu gini ya, gini. Karena saya kan jadi pegawai negeri dari sejak muda. Mereka tahu maksud. Enggak, sekarang enggak. Iya, saya sekarang lihat ibu kayak ustadz ya. Iya, saya sekarang kayak ustadz. Natural, betul nggak? Kenapa? Karena memang itulah hidup saya. Saya dulu belum bertobat sebelum ketemu sama Isa Al-Masih, belum ketemu sama Yesus. Tapi sekarang udah ketemu Yesus, hidup saya berubah. Dan saudara pede, yakin gitu. Iya, hidup saya berubah. Saya menang. Makanya saya bisa kok menang terhadap dosa. Ya, saudara harus mengalami kuasa itu, saudaraku. Ya, itulah sebenarnya sejatinya Injil yang sebenarnya, betul nggak? Saudara ceritakan apa yang kau alami bersama Yesus, itu yang membuat orang-orang lain boleh melihat gitu ya. Ya, saya bilang, kenapa Bu Yus nggak menikah? Gini sebenarnya. Iya sih, dulu kalau sebelum saya ketemu Yesus, saya pikir target saya adalah menikah. Tapi setelah ketemu Yesus, sebenarnya menikah nggak masalah ya. Oh enggak, di agama saya menikah, kalau nggak menikah aib gini. Nah, mungkin berbeda di situnya. Kalau di saya nggak begitu. Nah, saya boleh ceritakan Injil dengan natural, betul nggak? Jadi pola pikir saya nggak bisa paksa ya ibu bapak untuk mengerti pola pikir saya. Tapi itu yang saya yakini. Dan saya happy, saya enjoy. Dia mulai mikir kan, lah dia aja happy,
Dia aja enjoy. Kenapa kita yang pusing gitu kan? Karena ada saudaraku pola dunia yang seperti itu. Kalau tidak menikah umur sekian tuh aib ya itu kan. Ya kan? Sampai dulu ada saudaraku beberapa teman masuk ke ruangan saya dengan hati-hati ngomong, "Ibu, mohon maaf, saya mau sampaikan nih, kami sayang sama ibu. Boleh teman saya ada yang Kristen bu, walaupun kami Muslim. Kayaknya ibu harus menikah, gini-gini." Wah, saya dengerin. Terima kasih ya atas kerjasamanya mencari jodoh buat saya. Tapi mohon maaf, saya punya pola pikir yang berbeda. Karena saya punya Yesus dan Yesus memberi pikiran sama saya seperti ini. Oh, sekarang enjoy? Iya. Ibu nggak merasa enggak? Happy? Enggak. Ngapain ya kita yang pusing karena dia pulang dia saudara. Ya orang kan kita, makanya itulah pola dunia saudara. Nah maka itu saya rindu sekali saudara betul seperti Paulus mengenal dia dan mengisi pola pikir saudara dengan firman, amin, dan menceritakan kepada banyak orang bahwa kuasa Paskah itu dahsyat dan ajaib. Baik, kita bangkit berdiri.